Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hanawi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling pada suatu lingkaran. Nah, pada kali ini saya akan dibantu oleh salah satu software matematik, yaitu aplikasi GeoGebra. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi GeoGebra. Nah, beginilah tampilan dari aplikasi GeoGebra. Nah, kembali ke topik pembahasan tadi, saya ingin membahas atau menjelaskan mengenai hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling pada suatu lingkaran. Nah, langkah pertama itu kita harus membuat sebuah lingkaran terlebih dahulu. Nah, di sini ada disediakan beberapa fitur. Jadi kita menggunakan salah satu fiturnya, yaitu yang ini. Kita klik, kemudian kita pilih circle, center, and radius. Lingkaran pusat dengan jari-jari. Nah, kemudian arahkan kursor pada diagram kartesiusnya. Di sini saya memilih koordinat 5,5 sebagai titik pusat dari lingkaran yang akan saya buat. Kita klik, kemudian akan muncul untuk kita disuruh masukkan radius atau jari-jari. Di sini saya memilih jari-jarinya 5, atau mungkin 4 aja. Ya, 4 aja mungkin ya. Biar nggak terlalu besar juga dari lingkaran yang akan saya buat. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah muncul sebuah lingkaran yang bernama lingkaran C dengan titik pusatnya yaitu A. Kemudian mungkin kita ingin mengubah namanya menjadi lingkaran lainnya. Kita bisa mengubahnya, yaitu dengan cara klik pada lingkaran, klik kanan, kemudian pilih rename. Misalnya di sini saya ingin mengubah lingkarannya menjadi lingkaran Z. Oke. Nah, begitu juga dengan titik pusat, klik kanan, rename. Kita ubah titik pusatnya, misalnya titik pusat O. Oke. Nah, di sini saya sudah menampilkan sebuah lingkaran, yang mana lingkaran ini lingkaran Z dengan titik pusat yaitu O. Kembali ke topik pembahasan tadi, kita ingin mengetahui hubungan antara sudut pusat dengan sudut lingkaran, sudut keliling lingkaran maksudnya, pada suatu lingkaran. Nah, di sini saya ingin membuat sudut pusat terlebih dahulu. Tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya sudut pusat. Sudut pusat itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari pada lingkaran, yang mana titik sudutnya itu merupakan titik pusat lingkaran. Nah, di sini saya akan membuat dua jari-jari terlebih dahulu pada lingkaran ini. Saya pilih yang ini, fitur ini, kemudian pilih point. Kemudian kita berikan dua titik sembarang pada lingkaran. Misalnya saya ingin taruh di sini titik A dan di sini titik B. Nah, kemudian kita hubungkan dengan titik O dengan titik A dan titik O dengan titik B dengan cara memilih fitur yang ini, pilih segmen. Saya ingin menghubungkan titik O dengan titik A, kemudian titik O dengan titik B. Nah, akan muncul begini. Dapat kita tunggu terlebih dahulu, saya hilangkan nama garisnya biar nggak terlalu semat. Kita bisa menyebutnya dengan garis OA atau garis OB saja. Nah, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa OA dan OB itu merupakan jari-jari dari lingkaran. Nah, kembali ke definisi dari sudut pusat tadi, bahwa sudut pusat adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari
yaitu dua jari-jari, yaitu di sini saya buat OA dan OB. Kemudian yang titik pusatnya itu O, titik pusat darinya itu O, dan titik sudutnya itu O, dan merupakan titik sudut itu merupakan titik pusat dari lingkaran. Nah, lingkaran Z itu. Nah, jadi sudut pusat yang menghadap busur AB itu ini. Nah, ini. Itu merupakan sudut pusatnya. Kemudian kita kan telah membuat bahwa sudut pusatnya itu yang menghadap sudut AB itu AOB. Kemudian kita ingin membuat sudut kelilingnya di lingkaran ini. Kan perlu kita ketahui bahwa sudut pusat ini terbentuk dari dua titik sembarang yang ada pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Sedangkan sudut keliling itu terbuat dari tiga titik yang terletak sembarang pada sebuah lingkaran. Nah, di sini saya akan menambahkan satu titik lagi agar pas menjadi tiga titik sembarang. Ini kan sudah ada dua, yaitu titik A dan titik B. Misalnya saya ingin menambahkannya titik yang ketiga, yaitu titik C di sini misalnya. Nah, saya klik. Nah, kita sudah mendapatkan tiga titik. Kemudian kita bisa hubungkan menggunakan segmen dari hubungkan titik B dengan titik C, kemudian titik A dan titik B. Saya hilangkan terlebih dahulu ini nama garisnya, dan gak terlalu banyak huruf sehingga mungkin akan membuat kita menjadi bingung. Nah, saya hilangkan. Nah, di sini kita sudah membuat sudut pusat yaitu AOB dan sudut keliling pada lingkaran Z, yaitu sudut pusatnya AOB dan sudut kelilingnya ACB. Nah, kita ingin mengetahui apa sih hubungan dari sudut AOB dan sudut ACB ini, atau sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran ini. Nah, di sini saya akan menambahkan besar sudut dari AOB dan ACB. Nah, di sini saya pilih fitur yang ini, kemudian pilih yang sudut, kemudian klik titik B O A sehingga menampilkan besar sudut dari AOB, yaitu diberikan nama sudut alfa dan sudutnya itu sebesar 90 derajat. Begitu juga dengan sudut ACB atau sudut keliling. Kita tambah sudut B C A. Nah, di sini kita sudah dapat melihatnya bahwa sudut pusat sebesar yang diberi nama alfa sebesar 90 derajat. Sedangkan sudut ACB, sudut kelilingnya, yang diberi nama sudut beta, yaitu 45 derajat. Di sini dapat kita tentuin hubungannya itu adalah bahwa sudut pusat ini merupakan dua kali dari sudut keliling. Artinya 90 derajat ini dua kali dari 45 derajat. Nah, pasti timbul pertanyaan dari kita, bagaimana jika titik A ini dan titik B ini tidak terletak pas di koordinat ini nih. Mungkin di sini, begitu juga dengan B, mungkin di sini atau di sini, sekitar inilah. Nah, bagaimana jika demikian sehingga membuat sudut pusatnya atau sudut pusatnya atau sudut AOB itu tidak sebesar 90 derajat, bisa kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Nah, begitu juga dengan bagaimana jika C yang berubah, ya bukan pada koordinat ini, mungkin di sini atau bahkan di sini. Bagaimana jika demikian? Nah, di sini saya akan menambahkan animasi agar titik A, titik B, dan titik C ini dia bergerak. Bagaimana dia tidak berada di tepat hanya satu di titik koordinat yang saya tentukan awal ini.
Jadi caranya itu saya akan menambahkan terlebih dahulu animasi tersebut agar kita dapat melihat apa yang berubah, atau bisa dikatakan kita dapat lebih mengetahui, dapat melihat dengan jelas hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Cara tambah animasinya itu kita bisa klik, misalnya di sini saya ingin mengubah animasinya, menambah animasinya itu klik di C, klik kanan, kemudian pilih setting, kemudian pilih algebra. Di sini speednya saya ubah 0,1 agar kita dapat melihat dengan jelas secara lambat, secara perlahan apa yang membedakannya. Titik B tadi juga, titik B juga saya tambah animasi, klik setting, algebra ya 0,1 ini kita. Nah, ini sini saya sudah tambahkan animasi dari titik agar titik bisa bergerak pada sisi lingkaran lainnya. Nah, kembali ke topik pembahasan, kita ingin mengetahui hubungan antara sudut pusat, itu sudut alfa, dan sudut keliling. Nah, tadi kita sepakat bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, yaitu sudut pusat 90 derajat sama dengan 2 kali 45 derajat. Nah, bagaimana jika A ini dia tidak pas di koordinat yang saya tentukan ini? Bagaimana jika titik A ini berada di sekitaran lingkaran lain? Tentunya saya ubah ini, saya klik animasinya. Nah, perhatikan sudut alfa dan sudut beta. Di sini dapat kita amati. Misalnya saya stop dulu, saya hentikan dulu animasinya pas di 70 derajat. Nah, di sini kita melihat bahwa sudut alfa itu masih berlaku hubungan dengan sudut beta, yaitu bahwa sudut alfa sama dengan 2 kali sudut beta. 2 kali 70,46 yaitu 140,892. Ini ya sama, jadi masih berlaku hubungan yang seperti awalnya tadi, yaitu bahwa sudut alfa sama dengan 2 kali sudut beta. Dan bagaimana jika titik B yang bergerak, yang berubah? Nah, di sini kita lihat juga animasinya. Nah, saya hentikan terlebih, perhatikan sudut alfa dan sudut beta, saya hentikan animasinya pas di 90 mungkin, di 100-nya. Nah, kita tunggu, saya hentikan di 100 derajat. Nah, di sini kita lihat bahwa masih berlaku hubungan, yaitu sudut alfa sama dengan 2 kali sudut beta, itu 2 kali 100 derajat, 100,85 derajat, yaitu 201,7 derajat. Jadi masih berlaku, tidak ada perbedaan, masih berlaku hubungan bahwa sudut alfa sama dengan 2 kali sudut beta. Nah, sekarang bagaimana jika C yang merupakan titik sudut dari sudut keliling ACB pada suatu lingkaran Z? Bagaimana jika C yang berubah? Nah, perhatikan di sini bahwa alfa dan betanya itu tidak berubah sama sekali, bahkan sudutnya masih sama, itu 90 derajat dengan 45 derajat. Nah, sengaja dan juga masih berlaku hubungan bahwa sudut alfa sama dengan 2 kali sudut beta, yaitu 2 kali 45 derajat sama 90 derajat. Nah, di sini saya sengaja tidak menghentikannya di sini agar kita dapat melihat apakah ada perubahan pada derajat masing-masing sudut tersebut. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa sudut beta ini sudah berubah.
yaitu tidak lagi 45 derajat melainkan 225 derajat. Jadi tidaklah berlaku hubungan yang seperti awalnya tadi. Saya hentikan dulu animasinya, yaitu bahwa sudut pusat itu 2 kali 225 derajat. Nah, jika dikali pun hasilnya 450 derajat. Berarti nggak sama lagi dengan sudut alfa, yaitu 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan, saya tulis saja mungkin kesimpulannya, kita teks. Nah, di sini saya tulis, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka akan berlaku sudut pusat, saya singkat aja menjadi SP, sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, saya jelaskan lagi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika sudut pusat AOB dan sudut kelilingnya tuh ACB, dia menghadap busur yang sama. Itu misalnya begini. Nah, saya hentikan animasinya. Nah, jika saya ulang kembali, jika sudut AOB itu yang ini dan sudut keliling ACB itu yang ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, maka akan berlaku hubungan bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Nah, mungkin pada video kali ini cukup sekian pembahasan dari saya mengenai sudut pusat dan sudut keliling, yaitu bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling pada busur dengan syarat menghadap busur yang sama. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan baik konsep maupun kata saya mengenai hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang saya jelaskan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita jumpa di video yang akan datang. Untuk video ini saya akhiri, dan saya berterima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan pembahasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.